Halo, kembali lagi bersama saya di channel New Old Equipment. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih ada di channel New Old Equipment. Pertama-tama, kenapa di hadapan kita ada laptop Acer ini? Tidak sesuai dengan judul? Ya, pasti tidak sesuai dengan judul. Tapi saya hanya sedikit ingin berbagi pengalaman sih terhadap laptop ini gitu loh. Sebelumnya saya ingin ngejelasin pertama-tama kenapa nih di depan kita ada laptop Acer ini. Sebenarnya ini tuh merupakan laptop ketiga saya. Laptop ketiga saya ini tuh mungkin untuk saat ini tuh sudah sedikit sangat terasa berat kali ya. Sudah sangat terasa, bisa dibilang untuk mengikuti pada saat ini tuh udah terlalu lambat kali ya. Dimana saya ngegunain Acer Aspire V5 ini tuh dari tahun 2015 dengan kebutuhan sih untuk dipakai bekerja dan juga untuk dipakai entertain pribadi saya gitu loh, seperti main game, untuk nonton YouTube dan untuk browsing sih. Tapi ketika saya saat ini tuh saya sedang untuk digunakan dalam hal editing, terasa mungkin sangat berat kali ya, dimana di dalam laptop ini tuh meskipun saya sudah banyak menambahkan seperti RAM-nya, RAM sebelumnya itu sekitar 2 GB, saya udah tambah ke 4 GB, masih mungkin terasa sangat sedikit berkendala karena lambatnya ini dikarenakan itu tadi prosesor dari laptop ini tuh dibilang sudah cukup sangat lama sih. Oleh karena itu saya mencoba untuk mengganti laptop saya dengan laptop bekas juga. Kebetulan sih saya udah sangat pengen banget terhadap laptop ini tuh udah sekian lama gitu. Cuma mungkin saya baru sedikit bisa nabung, sedikit demi sedikit, akhirnya terkumpul lah. Dan ya itu tadi, impian saya terhadap MacBook Pro akhirnya kebeli juga meskipun second. Tapi gak apa-apa, karena saya merasa bersyukur banget sih punya laptop MacBook Pro 2012 ini yang mungkin banyak reviewer orang bilang kalau laptop ini tuh masih bisa mengikuti zaman mungkin. Karena yang saya rasakan juga seperti itu. Beda dengan halnya laptop Acer Aspire V5 saya itu, yang mungkin menurut saya beda kali ya spek dengan MacBook Pro yang 2012 ini. Karena di dalam laptop Acer Aspire V5 ini tuh saya hanya mengupgrade RAM-nya aja tanpa menambahkan SSD. Karena itu tadi saya lebih proper sih ke MacBook, karena saya suka banget dengan barang-barang Apple. Meskipun dengan harga yang cukup mahal, dengan kita dapatkan di tahun yang udah kebilang lama, 2012, bahkan lama. Tapi kegunaan dari barang tersebut menurut saya menunjang untuk kebutuhan saya seperti hal kerja, hal editing video, browsing, dan mungkin kalau dibilang plusnya yang disebut bonus tuh bagi banyak orang tuh mungkin kita dapat prestisnya kali dengan lambang Apple yang digigit tersebut gitu loh. Dan menurut saya sih pendapat orang tersebut benar sekali gitu loh. Tapi yang saya rasakan ya ketika saya gunakan untuk contoh bekerja, karena yang saya rasakan dari laptop MacBook Pro
Mid 2012 ini tuh beda, mungkin karena perbedaan prosesor kali ya. Tapi saya pengen coba cek juga nih. Kita coba cek di prosesor dari si Acer Aspire ini. Seingat saya sih ini tuh masih i3 ya. Coba kita lihat. Betul, masih i3. Sedangkan yang MacBook Pro 2012 yang ini yang baru saya beli meskipun second, dan saya sangat antusias terhadap MacBook ini. Ya itu tadi, MacBook ini tuh jujur udah i5, jadi sedikit cepat dan ya tergolong masih layak sih untuk dipakai di tahun 2020 ini, meskipun regenerasi dari laptop ini tuh sudah banyak gitu loh. Cuman ya saya mampunya di laptop ini gitu loh. Oke, balik ke pembahasan kita. Sebelumnya saya ingin menceritakan saya mendapatkan MacBook Pro ini tuh dari aplikasi barang bekas. Yang kita tahu sungguh sangat banyak orang lari untuk menjadikan parameter aplikasi tersebut sebagai pedoman harga-harga yang beredar di pasaran. Kalau menurut saya sih, itu argumen dari saya, dimana saya mendapatkan MacBook Pro ini tuh mungkin bagi saya sedikit di bawah dari harga pasaran kali ya. Tapi saya dapatin ini tuh menurut saya udah dapat harga yang luar biasa. Sekitar 3 hari kemarin saya dapat MacBook ini tuh dengan harga 5 juta. Awalnya sih beliau membuka harga di aplikasi barang bekas tersebut dengan harga 5,5. Saya ketika ngelihat iklan tersebut subuh, saya coba WA, saya coba chat, dan akhirnya respon beliau tuh sungguh sangat baik. Beliau mengatakan, udah deh, lebih baik dicoba ke rumah aja, siapa tahu emang harus dicek seperti itu. Akhirnya saya coba ke rumahnya di hari Minggunya pukul 11. Overall saya lihat sih dari segi body, dari segi spek yang dibilang sungguh masih sangat standar, cuma hanya ditambahkan SSD dan harddisknya diangkat, SSD 128 GB, membuat performa dari laptop yang udah berumur ini tuh masih sangat terasa hebatnya gitu loh di tahun 2020 sekarang itu. Dimana ketika first impression saya ketika melihat MacBook Pro ini tuh, oke, gimana caranya nih MacBook gue bisa tekan dari harga 5,5 menjadi harga yang paling sungguh sangat minimal lah untuk segera dibeli. Akhirnya deal dengan harga 5 juta terhadap seller tersebut. Dan ketika gue beli, pertama di sini gue beli itu dengan RAM 4 GB, satu kepingnya 2 GB dikali 2 keping jadi 4 GB, dan SSD 128 GB tanpa harddisk. Belum sampai di situ, saya coba setelah saya jadi deal dengan harga tersebut untuk beli laptop ini harga 5 juta. Sehari 2 hari kemudian saya coba buka lagi aplikasi barang bekas tersebut, dan saya sungguh sangat mendapatkan suatu keberuntungan karena saya mendapatkan seller RAM 8 GB dengan harga yang miring, dimana RAM 8 GB ini tuh terdiri dari satu kepingnya itu 4 GB dikali 2 jadi 8 GB. Saya dapatin harga RAM-nya itu sekitar 390.000 untuk 8 GB. Plus saya harus menambahkan 250.000 lagi untuk menambahkan harddisk internal MacBook ini. So di sini saya mengeluarkan budget 640.000, di mana 640.000 ini tuh menghasilkan memori 8 GB dan harddisk internal sebesar 500 GB atau setengah tera.
Jadi totalnya adalah SSD 128 GB, sedangkan hard disk internalnya 500 GB. Menurut saya sih cukup sangat lega kali ya untuk ruang penyimpanan. Dan sebelumnya ketika saya membeli laptop MacBook ini tuh, saya sudah disajikan oleh seller sebelumnya itu dengan OS yaitu Mojave sih, lebih banyak orang yang nyebutnya. Banyak orang yang bilang Mojave sedikit lambat atau sedikit berat kali ya. Tapi ketika saya coba dengan RAM 8 GB plus bantuan SSD sebelumnya yang oleh seller dipasangkan 128 GB, masih cukup sangat mumpuni sih, masih cukup sangat enak. Meskipun ada sedikit mungkin lag ketika kita ngebuka beberapa aplikasi atau software tuh yang bisa dikatakan berat, atau file-file yang bisa dikatakan berat. Tapi overall sih bagi saya cukup sih, karena saya belum terlalu expert juga di bidang editing kali ya. Di sini saya mencoba ingin berbagi pengalaman. Ketika saya mendapatkan MacBook ini tuh hanya MagSafe Ori dan MacBook Pro-nya doang. Tapi dengan harga 5 juta saya sangat bersyukur saya sudah mendapatkan MacBook Pro Mid 2012 yang sungguh menjadi banyak incaran banyak orang. Dan saya mendapatkan harga di bawah harga pasaran dengan kondisi bagi saya masih sangat mulus sih. Cuma sedikit seperti ini goresan ya yang udah lama lah. Dan tidak adanya dari setiap sisi MacBook ini gitu loh. Cuman ini doang kita lihat. Dan selebihnya menurut saya sih oke. Oh ya, ketika saya membeli MacBook ini tuh hard disk internalnya ternyata dicabut oleh sellernya. Dan beliau lupa lagi di mana nih nyimpan si MacBooknya ini. Tapi sungguh bagi saya sih nggak masalah ya. Karena saya mendapatkan suatu barang yang bagi saya masih worth it sih. Mungkin di tahun ini masih worth it bagi saya, orang yang masih awam di bidang perkomputeran ataupun per laptopan. Cuman so far sejauh ini terbantu sih, ketimbang saya menggunakan prosesor i3 di Acer ini tuh sungguh sangat sedikit berat. Tapi ketika saya menggunakan ini semua lancar sih. Bagaikan saya seperti komputer di kantor saya tuh menggunakan prosesor i7, RAM 8, SSD 256. Mungkin menurut saya tipikal komputer yang di kantor dengan tipikal MacBook ini tuh sama kalau bagi saya ya. Dan saya karena saya belum mengerti banget gitu di masalah laptop maupun di komputer. Cuman overall sih enak gitu loh, cepet gitu loh. Mungkin kalau di Acer ini tuh sedikit ada lag. Cuman nggak terlalu nge-lag sih. Cuman kalau misalnya kita biasa cepet suka merasa kesel mungkin ya. Tapi dengan adanya macOS Mojave ini saya sungguh sangat terbantu sih. MacBook Pro ini tuh dengan OS Mojave ini tuh. Mungkin saya ingin berbagi juga ketika saya membeli ini dan saya mendapatkan seller RAM dan hard disk yang murah dengan total sekitar 640 sampai detik ini tuh kalau misal dihitung sekitar 5.640. Bagi saya worth it sih yang mendapatkan hard disk internal dan RAM 8 GB. Tapi bukan berarti barang bekas kualitasnya kurang bagus. Tapi seller yang dari RAM
yang menjual RAM dan hard disk internal ini, menurut saya dia sangat kooperatif dengan menyebutkan apabila terjadi apa-apa bisa dikembalikan lagi si barangnya dan uang kembali dalam jangka waktu 1 bulan, dan apabila dalam 1 bulan lebih ada kendala bisa dibawa ke beliau, dan beliau yang nanti akan mungkin memperbaiki atau memberikan solusi bagaimana ke depannya gitu loh. Baiknya seperti apa, apakah mungkin harus emang karena barangnya harus diganti atau mungkin apa seperti apa, tapi beliau nggak menentukan, nggak memberikan tarif. Menurut saya sih it's okay ya, ketemu seller seperti itu ya sangat membantu gitu loh. Sampai itu juga saya dapetin barangnya juga bagus sih, murah juga, itu sih utamanya. Jadi saya rasa sekarang MacBook Pro 2012 saya ini tuh serasa enteng. Sebelumnya saya berterima kasih juga ke seller dari pihak MacBook Pro ini dan seller dari RAM dan hard disk internalnya. Saya terima kasih banyak karena mereka lah saya dapetin harga murah dan sangat terbantu sih untuk mendapatkan barang-barang ini. Sekian sih, dibilang review sebenarnya nggak review juga karena saya nggak menceritakan detail semuanya, cuma di sini saya ingin berbagi sih kepada teman-teman, event dimana kita mau mencari barang bekas dengan sedikit sabar, dengan sedikit tidak terburu-buru gitu ya, kita bisa mendapatkan harga yang murah dengan kualitas yang masih bagus. Tentunya sih kalau saran saya, apabila teman-teman belum terlalu paham untuk mau mengambil laptop MacBook khususnya, sebaiknya disarankan didampingi oleh orang yang mengerti MacBook. Event dimana kita mau membeli barang second tersebut, kita akan dibantu dan dipantau oleh teman kita yang mengerti MacBook tersebut, sehingga kita membelinya itu dengan harga yang baik dan dengan kualitas yang sangat baik. Jadi nggak ada lagi keraguan kalau misalnya mau mengambil MacBooknya apakah baik atau tidak, tapi karena kita didampingi oleh orang yang mengerti itu semua, kita mendapatkan barang yang berkualitas. Mungkin sekian cerita singkat dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di video lainnya di mana saya akan membeli beberapa aksesoris untuk MacBook Pro saya. Nanti akan kita review bersama. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.